Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji milik Allah, bahwasanya hari ini kita bertemu kembali di channel Lasaka untuk berbagi energi, berbagi motivasi, untuk senantiasa bersyukur dan bertafakur. Bagaimana kabarnya sahabat Lasaka hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Dan semoga tidak sedang dalam keadaan menunggu. Kenapa? Karena menunggu itu pekerjaan yang menjengkelkan. Menunggu itu pekerjaan yang terasa begitu lama. Kalaulah sahabat Lasaka hari ini tidak sedang dalam keadaan menunggu, pernahkah di posisi menunggu? Bagaimana rasanya? Pasti kesel kan? Kesel, mangkel, sebel, kecewa, pengen marah. Nah, sayangnya ketika kita tahu bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang menyebalkan, tetapi terkadang kita sendiri adalah menjadi pelakunya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang menunggu itu menjengkelkan. Baik, gara-gara menunggu seseorang yang tidak tepat waktu, terkadang akhirnya acara diundur, menunggu sampai orang itu hadir. Gara-gara menunggu seseorang, seharusnya kita mau berangkat bareng dengan keadaan sukaria, dengan tepat waktu, tetapi karena kehadirannya telat sehingga membuat kita nggak enak hati, membuat kita jadi sedikit terganggu rasa kebersamaannya, rasa bahagianya sedikit berkurang. Nah, yang sering terjadi adalah ketika kita menunda suatu acara hanya karena menunggu seseorang. Sebenarnya kita sedang membudayakan budaya menunggu itu menjadi biasa, menjadikan seseorang itu telat menjadi kebiasaan. Gara-gara kita menunggu mereka sampai mereka datang, akhirnya acara itu tidak sesuai dengan jadwalnya. Kita menunggu sampai semuanya hadir, kita menunggu sampai semuanya datang, dan kita mengabaikan orang-orang yang dari tadi sudah datang dengan tepat waktu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang lebih disiplin lagi, dia datang sebelum waktunya. Seolah-olah kita terbiasa tidak menghargai mereka yang tepat waktu, karena kita justru menunggu mereka yang datang telat, yang datang terlambat. Akhirnya apa yang terjadi? Seolah-olah kita membiasakan mereka, orang-orang yang telat waktu itu, menjadi wajar, menjadi biasa. Sementara orang-orang yang hadir dengan tepat waktu, berusaha sesuai jadwalnya, kita mengabaikannya. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang tidak fair ya. Akhirnya mereka yang terbiasa tidak tepat waktu itu merasa biasa-biasa aja, karena tidak ada hukuman, tidak ada teguran. Bahkan kadang kita dengan mudahnya menerima alasan-alasan yang mereka sampaikan. Harusnya kalau mau menghilangkan budaya telat itu, ya kalau kita mau pergi bareng ketika ada seseorang yang tidak tepat waktu, ya sudah tinggalkan. Itu sebagai terapi buat dia agar dia tidak mengulanginya, agar menjadi dia tahu bahwa itu akibatnya, bahwa itu konsekuensi yang harus dia terima. Begitu juga ketika memulai acara, ketika seseorang itu tidak datang, maka mulailah, karena yaitu sebagai resiko buat mereka ketika banyak hal yang akhirnya dia ketinggalan, banyak hal akhirnya yang dia tidak tahu karena keterlambatannya. Ataupun kalaulah acara itu mau diundur, kita harus memberikan penghargaan,
hadiah, ucapan terima kasih, pujian kepada mereka yang tepat waktu. Karena itu bagian dari cara kita agar menjadi teguran atau menjadi pembelajaran ketika mereka tidak tepat waktu. Sadarkah perilaku kita yang mungkin kadang telat, terlambat itu ditiru oleh orang-orang di sekitar kita, oleh anak cucu kita. Jadi jangan pernah berharap anak cucu kita disiplin kalau kita juga nggak bisa ngasih contoh. Karena ketika kita menasihati mereka, nak tepat waktu ya, ayo disiplin waktu dan lain sebagainya, itu tidak ngefek kalau ternyata kita sendiri terbiasa tidak tepat waktu. Karena nasihat itu tidak seberapa menempel jika kenyataannya mereka sering menyaksikan keterlambatan kita, ketidakdisiplinan kita, karena contoh itu jauh lebih penting daripada nasihat yang terus disampaikan secara berulang-ulang. Dan sadarkah ketika kita terbiasa telat waktu, maka perilaku kita itu akhirnya menjadi budaya. Ketika orang lain di sekitar kita menirunya, ketika keluarga kita menirukannya, maka satu orang, satu keluarga, satu kelompok pengajian, satu perkumpulan, satu kelurahan dan seterusnya, semua akhirnya menjadi terbiasa dengan budaya jam molor, budaya jam karet, budaya telat waktu. Bahayanya lagi kalau seorang pemimpin, seorang bos itu dianggap wajar ketika mereka telat, dianggap wajar ketika mereka terlambat, membiarkan para undangan menunggu, membiarkan hadirin kecewa. Berarti para pemimpin itu telah melestarikan budaya yang salah. Dan bahayanya lagi kalau kita termasuk bagian dari orang-orang yang terbiasa membudayakan kebiasaan telat, kebiasaan terlambat. Dan ada lagi juga yang sering terjadi di sekitar kita adalah di dunia kesehatan, ketika para dokter sering datang telat sehingga membuat para pasien cemas, membuat keluarga pasien pingin marah-marah dan sebagainya. Nah, mari kita berangkat untuk menghapus budaya telat, budaya terlambat, dan dimulai dari kita sendiri, ya. Sadarkah perilaku kita ketika membuat orang lain menunggu itu adalah sangat mengganggu? Mungkin dia tertunda perginya, atau mungkin kalau kita sedang janji dengan seseorang mau main ke rumahnya, mau datang ke rumahnya, dia menunggu kita sehingga akhirnya dia tertunda perginya, tertunda mandinya, tertunda sholatnya, dan lain sebagainya, hanya karena gara-gara menunggu. Maka ketika kita ada sebab yang membuat kita tidak bisa hadir tepat waktu, sampaikan sesegera mungkin. Jangan sampai membuat orang lain berpikiran negatif, kemudian mereka menunda jadwalnya, kemudian mereka tidak bisa ngapa-ngapain, duduk menunggu, membiarkan mereka di posisi penantian. Ya, maka kita belajarlah untuk disiplin, ya. Karena menunggu itu sangat menyebalkan. Sadarkah? Orang yang menunggu kita itu pasti mangkal sama kita. Pasti mangkal sama kita. Emosi, menggerutu. Jangan-jangan dosa kita yang paling banyak adalah gara-gara membuat orang lain mangkal, sebel, menunda,
jadwalnya hanya karena gara-gara menunggu kehadiran kita. Sadarkah kita telah mengecewakan orang lain? Kalaulah kita tidak bisa menyenangkan orang lain, belajarlah untuk tidak mengecewakan orang lain. Nah, maka ketika suatu saat Anda tidak bisa tepat waktu, ingatlah kepada diri Anda sendiri. Pernahkah posisi kita sedang di posisi menunggu? Bagaimana rasanya? Sehingga kita tidak akan membiarkan orang lain menunggu. Ya, memang setiap kita punya alasan. Lalu apa yang terjadi seandainya semua orang mempunyai alasan dengan alasannya sendiri-sendiri? Pasti akan kacau. Pasti acara itu akan selalu tertunda. Pasti semua akan berdalih dengan alasannya sendiri-sendiri. Kenapa harus terbiasa menyampaikan banyak alasan? Kenapa harus memaksakan orang lain untuk selalu memahami alasan-alasan kita? Kenapa kita tidak punya keinginan untuk sebaliknya belajar memahami orang lain, menghargai orang lain? Kenapa tidak berusaha agar orang berpikir positif tentang kita, kagum dengan kepribadian kita, mempercayai kita? Kenapa selalu menuntut orang lain agar memahami siapa kita, memahami kesibukan kita, memahami kekurangan kita? Tahukah bahwa orang-orang yang disiplin itu menguntungkan dirinya sendiri, membahagiakan dirinya sendiri? Bukankah saat kita bisa tepat waktu, pada saat kita bisa memanage waktu, sebenarnya membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi tetap baik, tidak mengecewakan orang lain. Orang disiplin adalah orang-orang yang biasa memanage waktunya, mengatur jadwalnya, dan jelas dengan rencana-rencananya. Kesuksesan seseorang itu berangkat dari disiplin waktu. Juga kepercayaan seseorang kepada kita itu berangkat dari disiplin kita, tepat waktu, tepat janji, sehingga mereka senang dengan kita, senang berbisnis dengan kita, senang bergaul dengan kita. Telat itu bukan bawaan orang, tetapi kita sendiri yang membentuknya. Telat itu pilihan. Pernahkah kita bercita-cita jadi orang yang disiplin sehingga orang-orang mengenal kita sebagai orang yang terpercaya? Semua orang tahu dan mengenal kita karena dia tahu kita adalah orangnya disiplin. Ataukah justru sebaliknya, kita menjadi pembicaraan orang-orang, terkenal karena kita selalu telat, dilabeli si paling lelet, sehingga orang menjadi malas janjian dengan kita karena kita tidak terbiasa on time, sehingga orang berpikir, dia mah memang begitu orangnya, selalu telat, selalu nggak bisa dipegang omongannya, seperti itu. Jangan sampai kita menjadi dilabeli orang-orang seperti itu. Pernahkah kita berkeinginan biarkan orang lain telat asal bukan saya? Kalaulah setiap orang berprinsip seperti ini, maka tidak akan ada lagi orang yang telat. Biarkan yang lain telat asal bukan saya. Nah, tahukah bahwa telat itu merugikan karena dipastikan mereka yang terbiasa telat, maka telat dalam hal apapun. Dan kalau sudah dibiasakan, maka akan menjadi karakter, menjadi terbiasa, menjadi merasa wajar, dan terbiasa mengulanginya terus. Tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana rasanya kalau datang telat? Bukankah sebenarnya ketika kita datang telat itu perasaan kita yang gak nyaman? Kalaulah itu hadir di suatu majelis ilmu, pasti sebagian ilmunya sudah ketinggalan. Kalaulah di suatu pertemuan yang diawali dengan berdoa,
maka kita sudah ketinggalan doanya. Kalaulah kita, dan sebaliknya, kalaulah kita menjadi orang-orang yang terbiasa tepat waktu, maka energinya akan lain, akan lebih semangat, lebih spirit, lebih membahagiakan diri kita sendiri. Dan sebenarnya ketika kita telat itu, kita sedang membiarkan orang lain melabeli kita bahwa kita ini termasuk orang-orang yang tidak disiplin, membiarkan orang-orang lain untuk tidak lagi percaya dengan kita. Kita sebenarnya sedang menurunkan derajat diri kita sendiri, sedang membiarkan orang lain menilai rendah diri kita. Makanya kenapa Islam itu memberikan pahala yang berbeda bagi orang-orang yang hadir di saf depan ketika sholat. Islam selalu mengajarkan fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Salah satunya adalah berlomba dalam hal disiplin waktu. Begitu juga Allah memperingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ashr, wal asri, demi waktu. Jika Allah saja bersumpah dengan waktu, artinya Allah ini memberikan peringatan, memberikan warning, seolah-olah Allah mau kasih tahu, perhatikan waktumu, waktumu itu ada pertanggungjawabannya loh. Hati-hati dengan waktumu, jangan lalai dengan waktumu. Makanya hisab itu, perhitungan Allah itu catatannya per detik, bukan per jam, tetapi begitu detail, terekam begitu detail apa yang kita lakukan. Makanya sahabat Lasaka, mari kita disiplin dengan waktu kita, mari kita belajar berusaha untuk tidak membuat orang lain menunggu kehadiran kita, ya. Jika kita menjadi orang yang disiplin, maka orang akan menghargai kepribadian kita, maka mereka akan mempercayai kita, dan hubungan kita dengan orang lain menjadi akan lebih baik, menjadi lebih erat, menjadi lebih saling mempercayai, menjadi lebih indah. Begitu. Bagaimana sahabat Dasyaka? Mari kita berusaha menjadi orang-orang yang disiplin. Semangat ya. Sekian motivasi hari ini. Semoga kita bertemu lagi di tema yang berbeda di channel Lasyaka, untuk senantiasa memberikan motivasi dan memberikan energi untuk senantiasa bersyukur dan bertafakur. Positive energy from Lasyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.